Halo semuanya, ketemu lagi barengan sama Aji dan masih di programnya di Max Talks. Let's talk about trading. Nah, kali ini aku nggak sendiri karena ditemenin sama dua cowok ganteng yang keren-keren dan expert pastinya. Kita akan tanya dan silahkan memperkenalkan langsung nih sebelah kanan saya dulu. Sebelah kanan. Nah, Halo, saya Vicky dari Smart Trader. oke. Saya Steven dari Jago Scalping. Terima kasih Kang Haji udah diundang. Oh, terima kasih juga dong udah dateng. Nah, kalau tadi namanya udah kalian kenal, tapi mungkin ada berapa yang tadi dari Smart Trader, ada Jago Scalping. Apa itu? Nah, silakan Mas Vicky jelaskan biar teman-teman yang yang biasa trading itu tahu apa itu. Oke. Baik. Smart Trader. Smart Trader itu adalah sebuah komunitas untuk belajar trading. Jadi di dalam komunitas itu segala sesuatu hal tentang trading kita akan berikan edukasinya, Kang Haji. Jadi dari fundamental, sentimental, teknikal, semuanya lengkap. Jadi cocok dari pemula sampai yang mungkin ingin memperdalam lagi tentang trading, di sana tempat yang mungkin nyaman gitu ya. Oke, nah sebelum dielaborasi lebih banyak lagi, sekalian kenalin dong kenapa bisa muncul Smart Trader, misalnya Mas Vicky backgroundnya dari mana, asalnya dari mana gitu sampai menemukan Smart Trader tadi. Background saya itu udah lama di trading semenjak zamannya kripto, Kang Haji. Nah, dari berarti zaman tahun? kripto 2016. Nah, jadi dari awal mula kripto itu saya ingin menggali lebih dalam nih tentang trading. Ternyata ada banyak, Kang Haji. Ternyata nggak cuma kripto, ada saham, ada forex gitu ya. Nah, ketemulah dengan komunitas Smart Trader nih, itu melalui Pak Steven waktu itu. Nah, diperkenalkan Smart Trader, lalu saya dilihat punya bakat. Nah, akhirnya direkrut lah sama Pak Steven gitu ceritanya. Berarti ini sebenarnya satu tim ya? Satu tim. Oke, sekarang Pak Steven yang memperkenalkan. Baik, terima kasih Kang Haji. Jadi kalau Jago Scalping ini komunitas yang spesifik lebih pada spesialisasi scalping. Scalping itu trading cepat dalam hitungan detik, menit bahkan detik gitu. Untuk bisa profit, tidak besar target profitnya, kecil-kecil tapi cepat untuk ambil posisi, kemudian tidak nahan posisi lama sampai menginap atau overnight gitu ya. Kita ambil untung kecil-kecil tapi sering. Bahasa tradernya zaman sekarang, kita tuh seperti nyopet di market gitu ya. Di komunitas ini saya memang lebih banyak mengajarkan orang untuk trading secara cepat, tidak nahan posisi, tidak menginap posisinya, karena memang trading forex dan trading emas ini didesain untuk trading cepat sih sebenarnya. Ya, kalau kita overnight malah kena swap, kena bunga gitu kan. Beda sama kita trading saham dan nabung saham. Nah, di komunitas ini teman-teman yang ingin profit dalam hitungan menit bisa belajar di Jago Scalping. Kemudian nggak ingin stres dalam trading karena rugi banyak bahkan sampai margin call, boleh ikut di Jago Scalping. Kami membuat beberapa indikator yang mendukung kita untuk bisa scalping. Kira-kira begitu, Kang Haji. Berarti kalau misalnya Pak Steven ini lebih detail, kalau Mas Vicky dari sisi humannya mungkin ya, Smart Trader gitu ya, atau sama juga sebenarnya detail seperti apa perbedaannya nih antara Smart Trading sama Smart Trader sama Jago Scalping. Jadi kalau di Smart Trader itu lebih general, Kang Haji. Jadi kalau misalkan ada nih dari teman-teman Bapak Ibu yang pingin tahu lebih banyak segala macam tentang trading, nah di Smart Trader itu lengkap. Dari teknikal yang dasar sampai yang advance ada. Terus tentang fundamental juga sama, dari yang dasar kan orang harus pelan-pelan ya belajar fundamental dari yang dasar sampai yang expert gitu ya. Bahkan sampai ke yang sistem-sistem otomatis tuh kita juga ada gitu. Nah, berarti sebenarnya nanti kembali pilihan itu ada di masing-masing ya, trader masing-masing. Nah, kalau misalnya tadi kan kalau Pak Steven lebih detail, kalau misalnya Mas Vicky lebih lebih zoom out, lebih umum gitu. Nah, kira-kira kalau pasti ini ditunggu-tunggu nih pertanyaannya, bahwa sebenarnya
kalau dilihat dari point of view akurasi nih, akurasinya lebih lebih tinggi mana sih, atau misalnya ya mungkin tingkat keberhasilannya lebih lebih mana yang paling tinggi gitu. Ya, kalau didengar penjelasan Mas Vicky tadi, Kang Haji, di Smart Trader memang lebih banyak ajar pemula pertama. Oke. Ya, dia belum masuk ke langsung spesialis apa gitu kira-kira ya. Kalau di Jago Scalping memang spesialis scalping gitu ya. Nah, bedanya kira-kira di situ. Kemudian ilmu yang spesifik ini itu yang saya fokus di sana. Nah, kalau ditanya akurasinya lebih tinggi mana, itu nggak bisa kita klaim. Oke. Lebih banyak tergantung pada orang yang menjalankannya sih Subjektif sebenarnya. ya. Sangat subjektif. Nah, saya selalu bilang indikator technical itu mau di Smart Trader atau di Jago Scalping itu kan akurasinya rata-rata 70-an%. Oke. Nah, kita biasanya suka dengan satu indikator, tapi belum tentu menguasainya. Oke. Jadi syaratnya itu adalah suka terhadap indikator lalu kuasainya dengan baik. Kuasai indikator itu dengan baik. Nah, di Jago Scalping kita benar-benar jadi spesialis lah untuk menguasai 1-2 indikator yang bikin kita profit cepat. Oke. Nah, itu paling. Oke. Gitu. Mungkin juga kecocokan sama kadang kan ada yang memang untuk orang-orang yang apalagi baru gitu masih memilih apakah ini dijadikan sumber pemasukan utama atau enggak, mungkin itu juga Betul. kali ya. Jadi Betul. cukup subjektif gitu ya. Betul. Yang paling penting sih sebenarnya mau belajar aja dulu. Nah, oke. Kita jadi teredukasi. Kita punya literasi yang baik terhadap produk-produk keuangan, produk-produk investasi, produk-produk trading. Apalagi trading forex, trading emas, komoditas, indeks saham atau oil, produk perdagangan berjangka itu produk-produk yang resikonya besar sebenarnya, resikonya tinggi. Sementara di luaran sana banyak yang memanfaatkan untuk tujuan tidak baik, dalam tanda petik penipuan, mengiming-iming orang profit besar, bikin orang mau titipin dananya gitu ya. Yang penting sih edukasinya menurut saya agar orang itu bisa melakukan transaksi itu sendiri dengan sadar dan punya kemampuan gitu ya. Soal komunitasnya lewat komunitas apapun bebas aja sih sebenarnya. Mau lebih general seperti Smart Trader, mau ikut Jago Scalping, yang penting mau belajar aja dulu. Termasuk belajar lewat Didimax, lewat acara seperti ini gitu. Belajar dan terus belajar karena ilmunya dinamis dan terus berkembang. Betul. Begitu, dan jangan mudah teriming-iming. Nah, Gitu. itu klaim-klaim gitu Klaim-klaim ya. yang sebenarnya hanya iklan atau hanya apa ya, hanya biar orang ikut masuk angin surga gitu ya. Itu yang bahaya sih sebenarnya. Bahkan bukan sekedar angin surga, ada yang memang penipuan loh. Mengatasnamakan trading forex gainnya besar, profitnya besar. Ada yang disebut copy trading, ada yang disebut robot trading. Nah, sebenarnya konsepnya sudah skema ponzi atau money game, gali lubang tutup lubang gitu. Jadi yang penting kita bisa mengedukasi banyak orang aja dulu. Itu aja Kang Haji menurut saya. Oke, jadi Smart Trader hati-hati pokoknya. Yang penting kalian juga sebagai Smart Trader pasti akan smart dong. Jadi bisa memilih ya, bisa menganalisa mana nih kira-kira yang udah mulai aneh-aneh, udah mulai kesannya ada penipuan-penipuan di dalamnya. Jadi benar-benar harus lagian informasi sekarang udah gampang banget. Banyak sekali. Jadi kalian pasti smart lah, kita percaya. Dan nah, berhubungan dengan sekarang yang lagi viral nih, penipuan dan sebagainya, menurut Pak Steven atau misalnya Mas Vicky, kira-kira robot trading nih kan lagi rame tuh. Nah, itu seperti apa menurut Pak Steven dan Mas Vicky? Dulu. Oke, jadi kan kalau dari kejadian sebelumnya nih, mungkin ada Bapak Ibu dan teman-teman yang pernah ngeh ya di berita itu ada kejadian robot trading yang berskema ponzi. Nah, itu murni sih kalau menurut saya, itu murni karena minimnya literasi Kang Haji tentang bagaimana sih bisnis perdagangan berjangka, platformnya, terus ada apa aja di dalamnya. Nah, terlepas dari itu penipuan atau enggak, kita harus tahu dulu nih sebenarnya expert advisor itu apa dan bagaimana gitu. Nah, jadi expert advisor itu atau robot trading ya orang umumnya bilang, itu kan sebuah plugin atau extension tambahan di platform MetaTrader. Nah, ketika kita tahu
apa dan bagaimana expert advisor ini sebenarnya nggak bisa dibilang scam karena itu sebenarnya lebih ke alat bantu. Oke. Jadi simpelnya Kang Aji punya sebuah strategi trading nih, misalkan Oke. pakai moving average. Moving average yang gimana sih waktunya nge-buy gitu. Nah, Oke. itu kita translate ke dalam bahasa pemrograman Kang Aji. Oke. Jadi robot trading itu istilahnya gini. SOP trading yang dibuat bahasa pemrograman. Udah gitu. Oke. Hanya itu Berarti aja. sebenarnya mah keputusan mah pure dari humannya ya berarti. Ya, Pada dasarnya itu mah berarti alat bantu dong. alat bantu. Oke, jadi gitu teman-teman. Harap bijak ya Ya. dalam memanfaatkan teknologi ya. Iya. Jadi ya akhirnya kembali lagi ke humannya. Nah, Iya. kalau tadi nih dari Pak Steven juga scalping, dari Mas Vicky Smart Trader. Sebenarnya kalau ditanya nih paling akurat, oke, probability-nya pasti tinggi lah. Paling probability paling tinggi di time frame berapa untuk bisa mendapatkan profit konsisten lah gitu. Kalau dari juga scalping nih. Ya. Oke, kalau ditanya probability paling tinggi di mana, akurasi trading paling tinggi di mana, itu sebenarnya tidak bisa diklaim di Oke. time frame mana. Sangat tergantung saya bilang keahlian dan spesialisasi kita. Oke. Jadi kalau orang memang spesialisasinya di trading cepat, dia tentu akan pakai time frame kecil. Oke. 5 menit, 15 menit. Mhm. Kalau orang memang time frame dia mau istilah tradingnya swing, mau nahan posisi, itu tentu dia akan pakai time frame yang besar. Oke. 4 jam daily gitu ya. Mhm. Nah, akurasi ini sangat ditentukan oleh keahlian kita menggunakan indikator sih sebenarnya. Keahlian kita menganalisis dan menggunakan indikator. Nggak bisa diklaim, pasti setiap orang beda-beda. Nggak bisa juga diklaim scalping lebih baik dari swing atau sebaliknya. Oke. Termasuk juga komunitas-komunitas trading. Yang paling penting sih sebenarnya kita menguji strategi dan trading plan kita, termasuk juga analisis dan indikator kita. Pakai demo akun dulu, tapi dibikin serius demo akunnya. Berlatih dan terus berlatih menurut saya, itu kata kuncinya. Lalu kalau sudah mulai trading real, pakai lot paling kecil aja dulu. Oke. Gitu. Modal cukup, lot paling kecil. Jadi lebih serius. Nah, terus berlatih menggunakan teknik itu lebih penting gitu ya. Daripada mengklaim, ada orang mengklaim pakai cara dia udah paling bagus. Belum tentu juga cocok dengan orang yang lain kan gitu, karena tingkat pemahamannya berbeda, tingkat pengalamannya juga berbeda gitu ya, mengamati harga gitu. Jadi ada unsur skill ini, ada unsur jam terbang juga kan di dalamnya. Jadi gitu Kang Aji. Nah, kalau saya di Jago Scalping, akurasi yang kita berusaha capai itu 70-80% saja. Oke. Kita kan ini cuma buy dan sell. Peluang kita kan 50-50, 50-50. Bagaimana dengan kemampuan analisis kita? Peluang kita naik 60. Lossnya tinggal 40. Akurasi kita naik 70. Lossnya tinggal 30. Dan seterusnya sampai 80. Dengan terus mengamati, belajar, bertransaksi. Saran saya itu jangan overload di awal-awal. Pakai modal cukup besar, lotnya kecil dulu. Biasanya orang kalah itu karena berlebihan lotnya. Transaksinya berlebihan, overload, overtrade. Lalu transaksinya ditahan sangat lama. Sudah posisinya salah, ditahan sangat lama. Jadi kadang kita trading 9 kali benar, 9 kali profit, sekali kalah menggerus seluruh profit habis, bahkan kena ke modal. Bahkan ada orang sampai MC. Waduh. Karena waktu dia salah, dia tambah posisi salah. Yang disebut dengan layering atau averaging. Oke. Bahkan kalau ditambah lot double disebut dengan martingale itu. Iya. Itu teknik spekulasi murni menurut saya. Oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan Kang Aji, soal akurasi ini berbeda tiap trader, berbeda tiap indikator memang. Saran saya terus belajar, terus berlatih. Yang tadi di demo akun dulu, pakai lot kecil dulu. Nanti udah makin ahli. Kalau modalnya bertambah, silakan tambah lotnya. Oke. Di situ mengaturnya. Kemudian kalau sudah profit, ambil waktu untuk withdraw. Kemudian off dulu trading sesaat. Jangan dikejar terus-terusan. Oke. Karena market ini kan memang kalau kita kejar terus kita overconfidence kan. Oh. Kalau sudah overconfidence kita akan pasti terpancing untuk pakai lot besar. Nah. All in. Iya. Full margin gitu ya. Istilah-istilah teknis trading. Iya. Jadi mengatur psikologi juga ini penting menurut saya. Nah, ini Dan dia. beda-beda tiap orang Nah, gitu. ini dia. Nah, Gitu, berarti kan learning by doing itu udah pasti ya. Yes. Practice makes perfect gitu. Yes. Nah, dan itu juga akhirnya
psikologi juga sangat menentukan. Nah, Betul. untuk biasanya kan psikologi juga didapat dari pengalaman yang pernah Betul. didapat kan Betul. gitu. Akhirnya ya learning by doing itu jadi dapat psikologi yang matang ya, jadi Iya. bisa analisis dengan cermat gitu. Nah, kira-kira jago scalping sama smart trader, dua strategi ini mungkin nggak kalau digabungin? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat, bahkan Sangat mungkin lebih ideal kali ya? Iya. Atau gimana nih? Smart trader kan lebih belajar yang umum dari awal. Mhm. Kalau jago scalping kan lebih spesialis sih sebenarnya. Berarti sebenarnya kalau misalnya smart Belajar trader, smart trader itu dulu newbie boleh. lah ya. Iya. Nah, awalnya ke smart trader dulu. Iya. Dari smart trader udah mulai tuh tadi psikologinya udah bagus, ini akurasinya udah tinggi, bisa lebih detail gitu ya. Iya, Lebih betul. pro gitu mungkin ya. Atau Lebih gimana? spesifik, lebih spesialis sih Oke, sebenarnya. menurut saya. spesialis ya itu Iya. kata yang tepat mungkin ya. Mm-mm. Nah, berarti jago scalping wajib untuk memahami psikologi tradingnya, pun begitu tentang smart trader ya. Iya. Oke, Persis, ya. oke. Dan kira-kira nih, kadang suka ada pertanyaan dari para trader nih, terutama yang newbie nih, yang baru masuk, baru tertarik di dunia trading. Kira-kira modal ideal untuk menjalankan bisnis ini dan mendapatkan hasil yang pastinya semua pengen hasil maksimal dong. Jadi modal idealnya seberapa sih gitu? Baik. Kira-kira Modal ideal kalau trading ya. Ya. Kalau ngomong globalnya sih minimal sih 2.500 US dollar. Oke, 2.500 berarti 25 juta ya. 25 jutaan. Oke. Itu minimal. Minimal sih bagusnya. Karena kan modal itu jangan sampai terlalu kecil supaya gini Kang, kalau misalkan terjadi hit stop loss gitu kan, terjadi kerugian itu kita nggak gampang ngedown mentalnya, itu satu. Terus kalau mau bikin portofolio drawdownnya juga nggak besar gitu, jadi agak dibangun lah portofolionya di situ. Jadi 2.500 itu sweet spot sebenarnya. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya ngomong ideal kan biasanya modal itu istilahnya bisa dianalogikan sebagai peluru ya. Iya. Semakin besar sebenarnya mah semakin leluasa ya. Yes. Jadi ya lebih besar lebih bagus dong. besar lebih gitu ya, bagus. Iya. pada dasarnya gitu. Iya. Tapi mungkin di angka segitu aman lah ya. Atau Minimalnya. gimana? Itu minimal. Ya soalnya kadang-kadang ini pengalaman aku ya. Kadang-kadang justru newbie itu karena belum punya pengalaman sama sekali, ilmunya juga belum punya, apalagi masuk di satu komunitas gitu. Dengan posisi yang sama, sinyal yang sama, penggunaan risk manajemennya juga belum tahu, money manajemennya juga belum tahu. Iya. Nah, akhirnya dengan modal segitu udah kayak satu kali open posisi udah selesai. Langsung trading satu lot. Itu dia makanya. Nah, Kang Haji, yang paling penting sebenarnya kalau ditanya modal minimal adalah trading di broker itu bisa dimulai dengan berapa lot, itu dulu kan. Oke. Minimal. Jadi modal besar pun kalau kita pakai lot besar itu ujungnya bisa rugi. Oke. Jadi yang paling menentukan sebenarnya berapa besar lot kita masuk. Oke. Gitu. Sebenarnya dengan uang $1.000 pun sebenarnya sudah bisa. Mhm. Asal mau trading 0,01. Oke. 0,01 lot Iya. gitu kan. Sementara kita ini terutama banyak trader di Indonesia ini kan sudah didoktrin oleh marketing broker yang 1.000 bisa trading satu lot. Oke. Karena 1:100 leverage gitu kan. Sementara 1.000 satu lot itu nggak cukup. Nah, Gitu itu kan. dia. Nah, kalau kita mau trading misalnya di DDMax 0,1. Mm-mm. Nah, sudah tepat Mas Vicky sampaikan tadi, dengan 2.500 kita trading 0,1, setiap kelipatan 0,1. Tapi Lotnya ini yang penentu sebenarnya. Nah. Kalau modal 1 miliar tapi lotnya 100 juga akan habis. Oke. Jadi lot penyesuaian antara modal dengan lot Oke. itu paling penting menurut saya. Nah, untuk bisa paham itu tentu para trader harus paham kontrak size, margin, leverage, sehingga kecocokan modal dengan lot itu pas gitu. Pas dia. Tidak terlalu kecil modalnya atau terlalu besar lotnya, kita menemukan kecocokan di sana. Misalnya contoh dari Mas Vicky 2.500 0,1. Boleh nggak kita tambah jadi 0,2, 0,5? Nggak boleh, gitu, Oke. karena akan overload langsung. Oke. Kira-kira gitu. Tapi kalau mau tambah jadi 0,5 bisa nggak? Ya ditambah modal 2.500-nya. Nah, itu Nah, dia. sementara Kang, kita sekarang di era banyak broker luar datang. Mhm.
Lalu mereka nawarin dengan $100 bisa buka akun. Akhirnya banyak orang Indonesia rugi di broker luar ini yang dalam tanda petik ilegal. Nah, mereka yang taruh $50, $100 pasti kalah. Karena lot 0,1 sekali shoot langsung MC gitu. Karena tidak diedukasi dengan baik. Nah, saran kita adalah tradinglah di broker lokal yang punya izin usaha dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ya seperti PT DD Max Berjangka misalnya. Kemudian tradinglah di perusahaan resmi yang punya izin Bursa Berjangka Jakarta, punya ikut clearing berjangka, jadi dana kita terjamin, disimpan di SEC account gitu ya, segregated account. Daripada di broker luar yang leverage-nya besar, modal kecil, tapi dipaksa lot besar, ujungnya pasti MC. Dan ribuan orang Indonesia, bahkan jutaan orang Indonesia itu rugi pakai modal kecil ini di broker-broker luar. Nah, itu yang bahaya. Tapi nggak banyak yang mengeluh karena apa? Karena di doktrin anggap aja ongkos belajar. Gitu ya. Taruh $100 habis, taruh $100 habis, taruh $100 habis. Nah, mungkin mindset itu yang mungkin itu yang salah. Ya. Betul, kita edukasi lewat acara seperti ini kira-kira gitu kan. Dan sebenarnya jatuhnya sebenarnya ketika banyak masyarakat Indonesia memilih dengan modal kecil, lot kecil, jatuhnya kalau diakumulasiin sama aja gede ya. Betul. Kenapa nggak langsung aja dikumpulin terus gede tapi knowledge-nya bener gitu ya? Ya, itu yang gitu? tepat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih buat Pak Steven dan Mas Vicky. Kira-kira nih pesan-pesan nih buat para trader yang pengen sukses di dunia trading, kira-kira strategi apa yang akan mendapatkan banyak profit gitu, atau trading plan-nya seperti apa gitu kira-kira untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Supaya kita bisa survive terus hasil tradingnya juga lebih bagus, yang pertama sih kuncinya itu adalah kita paham di resiko dulu, Kang. Kalau kita udah bisa ngendaliin resiko, kita bisa terima kekalahan gitu ya, terima loss, itu kedepannya lebih ringan gitu ya. Baru kita ngomongin soal arah market, fundamental, terus ngomongin teknikalnya, mau pakai price action, mau pakai indikator gitu ya, mau pakai sistem otomatis juga aman. Karena walaupun kita paham tentang fundamental nih, kita paham, kita jago teknikalnya gitu ya, tapi kita orangnya susah nerima kerugian gitu, ngotot tahan begitu udah nggak kuat top up baru ya udahlah diikhlasin di margin call. Nah itu kan juga percuma. Betul, nggak sehat ya. Nggak sehat juga. Nah dari Mas Steven nih. Kalau dari saya yang pertama itu jangan mudah teriming-iming sama janji keuntungan yang besar. Jangan mudah terbuai sama flexing, gitu ya. Bahwa ini trading ini sesuatu yang mudah dapat duit. Gampang banget dapat duit. Padahal juga gampang banget dia rugi. Itu jangan mudah. Kalau ada yang nawarin untung besar, pasti ada risiko yang besar di baliknya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau mau serius trading, ini kan harus jadi spesialis. Trader sebenarnya profesi apapun bisa jadi trader. Cuma kalau memang mau profit konsisten, kita bisa membayangkan seperti dokter umum jadi dokter spesialis. Seperti orang sekolah belajar jadi pilot, kemudian co-pilot, kemudian jadi pilot. Sangat ahli kan. Nah trader juga kalau mau sukses harus sangat ahli. Nah step by stepnya harus dilakukan. Belajar dulu. Belajar otodidak bisa. Sekarang sudah banyak sumber untuk belajar. Tapi itu butuh waktu yang lama. Butuh trial and error. Masuk ke komunitas-komunitas itu lebih baik. Lebih cepat kita belajar. Nah, apalagi kalau punya mentor. Itu lebih baik. Kita di Smart Trader bisa, di Jago Scalping bisa. Langsung belajar di DD Max Berjangka juga bisa. Kemudian yang terakhir, kuasai secara spesifik dan spesialis indikator-indikator tertentu. Kita memang boleh yang menambahkan Mas Vicky tadi, risk management dan money managementnya sudah benar. Kita belajar menganalisis fundamental, sentimen market, lalu teknikal. Lalu kita jadi spesialis, memahami 1-2 indikator yang menurut kita paling kita kuasai dan akurasinya tinggi. Itu jadi kunci suksesnya menurut saya. Lalu konsisten dan disiplin. Banyak orang bisa untung sering, tapi sekali kalah besar. Untung sering, sekali kalah besar. Gitu, karena waktu kalah tidak dipasangin stop loss. Jadi kunci untuk sukses tetap harus ada stop loss.
Begitu kira-kira ya. Oke, nah Gitu Kang. gitu Smart Trader. Itu tadi banyak banget informasi yang udah teman-teman simak dari awal sampai saat ini, dan karena waktunya nggak banyak, nah kita harus pamit. Terima kasih banyak buat Mas Steven dan Sama-sama, Kang Haji. ilmunya Sama-sama. udah sharing di untuk teman-teman Smart Trader. Jadi nanti kita ketemu di Max Talks selanjutnya. Terima kasih. Makasih Didi Max. Bye-bye. Makasih Kang Haji, makasih Terima Didi kasih. Max.